Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Islam Kudus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki Umar bin Khattab Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Sebelum lanjut ke pembahasan, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga sahabat diberi kesehatan dan murah rizkinya. Amin. Sahabat Menara Islam Kudus, Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki beliau Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pualan apabila bertemu Umar bin Khattab, gambaran fisik Umar adalah laki-laki berkulit coklat. Kedua tangannya aktif sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan kedua tangannya, memiliki tubuh yang kuat, tinggi besar, tinggi badannya jauh di atas rata-rata. Jika berada di kerumunan, dia nampak seolah sedang menunggangi sesuatu. Ketika diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam tumbuh pesat. Selama 10 tahun, memimpin 13 Hijriah 634 Masehi 23 Hijriah 644 Masehi. Khalifah Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis Palestina dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya menjabat khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memiliki karomah yang luar biasa. Ada 10 karomah kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Berikut karomahnya. 1. Berbicara dengan ahli kubur. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bab tentang kubur bahwa ketika Umar bin Khattab melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam. Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi. Rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi. Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, "Hai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Yahya bin Ayyub Al-Khazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda, lalu memanggilnya, "Hai Fulan." Dan orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya akan mendapat 2 surga. Surat Al-Ralunan 55-46. Dari dalam kubur pemuda itu terdengar suara, "Hai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku 2 kali di dalam surga." Riwayat Ibnu Asakir. 2 dijuluki sebagai legenda. Al-Tajal Sufi mengemukakan salah satu karamah Khalifah Umar bin Khattab RA sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar." 3. Berbicara dengan Sariyah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nihawan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Sariyah bin Zanim Al-Halji sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia di gerbang Nihawan. Sariyah dan pasukannya terdesa karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara lantang, "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk menggembalakan kambing, maka ia telah berlaku zalim." Allah membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Al-Tajal Sufi menjelaskan bahwa ayahnya Taqiyuddin Al-Sufi menambahkan cerita di atas. Pada saat itu, Ali menghadiri khutbah Umar lalu ia ditanya, "Apa maksud perkataan Khalifah Umar barusan dan di mana Sariyah sekarang?" Ali menjawab, "Doakan saja Sariyah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya diketahui umat muslimin di Madinah, maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas. Menurut Al-Tajal Suki,
Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan karamahnya, tetapi Allah lah yang menampakkan karamahnya, sehingga pasukan muslimin di Nihawan dapat melihatnya dengan mata telanjang, seolah-olah Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di Madinah. Sementara seluruh panca inderanya merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin di Nihawan. Sariyah berbicara dengan Umar seakan-akan sedang bersamanya. 4. Menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Al-Syamil, Imain Al-Haramain menceritakan karamah Umar ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahannya. Ketika itu, Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Umar adalah Amirul Mukminin, secara lahir dan batin juga sebagai Khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya. Sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi, sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi.